Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal amanata himlan thaqila wa asna 'alal qa'imina bi amanatihim sana'an jamila wa dhamma alladhina khanu dhamman shani'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul madhkuru fil kutubil ula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abiz zahra wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi awalan wa akhira, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan anugerah, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-83 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Mutaffifin, Makiyatun aw Madaniyatun, wa ayatuha sittun wa salasun. Yang ke-83 surat yang bernama Al-Mutaffifin. Diturunkan ini surah di Mekah menurut satu pendapat, dan sebagian lagi mengatakan surat ini diturunkan di Madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 36 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun lil mutaffifin. Berbagai macam pendapat yang mengartikan wail itu, wailun. Ada yang berpendapat syiddatu azabil akhirah, bersangatan azab di akhirat. Ada lagi yang mengatakan innahu wadin fi jahannam yasiru fihi sadidu ahlin nar. Wailun itu adalah satu jurang di dalam jahannam, yang di situ mengalir danur-danur ahli neraka. Wailun lil mutaffifin, bersangatan azab di akhirat nanti di dalam jurang dari neraka jahanam bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan dan ukuran. Mutaffifin, orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan atau ukuran, yang apabila mereka itu menakar untuk diri mereka atas manusia, mereka minta sempurnakan. Kalau mereka nukar lawan orang, mereka minta supaya takarannya pas, jangan kurang.
sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar untuk manusia atau menimbang untuk manusia, mereka itu mengurangi takaran dan timbangannya. Kalau sudah seorang maka nukar teliti, mengawasi lawan timbangan takaran orang. Tapi kalau sudah seorang menjual, nah kurang. Itu disebut mutaffifin. Allah mengancam mereka itu dengan wail, azab yang sangat dahsyat di akhirat terhadap mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan berkaitan dengan mutaffifin ini, wa kullu man khalata bit-ta'ami turaban aw ghairahu thumma kalahu fa huwa minal mutaffifin fil kail, wa kullu qassabin wazana ma'a lahmin azman lam tajri al-'adatu bimithlihi fa huwa minal mutaffifin fil wazni, wa qis 'ala hadha sa'irat taqdirat hatta fi dzar'i alladhi yata'atahu al-bazzaz fa innahu idza ishtara arsala sawba fi waqti az-zar'i wa lam yamuddahu madda wa idza ba'ahu maddahu fi dzar'i liyudhhira tafawutan fil qadar fa kullu dhalik min at-tatfif al-mu'rid sahibahu lil wail. Ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, tiap-tiap orang yang mencampur makanan, beras, gandum, atau gula, tepung, mencampur dengan tanah atau selainnya, kemudian dia takar lalu dijual, maka itu termasuk orang yang dalam ayat Tuhan tadi, al-mutaffifin. Inya takarannya itu kada kurang, jubung lagi, cuma berasnya bercampur. Siam 90%, dibuatinya R 10%, dijual dengan akad siam. Nah ini sama mutaffifin yang diancam Allah dengan siksa yang sangat berat di akhirat. Berjual minyak bensin salitar berlebih beri, sekalinya bercampur lawan minyak gas, mutaffifin juga masuknya. Dan tiap-tiap tukang daging, tukang sembelih yang menimbang beserta daging itu tulang yang tidak berlaku adat dengan seumpamanya, maka dia pun termasuk orang-orang yang mengurangi dalam timbangan. Penjual daging, kita nukar daging 1 kilo, kalimatnya nukar daging 1 kilo, sekali boleh ke rumah tulang ada, dalamnya kulimbit ada, macam-macam, maka nukar daging, termasuk dalam mutaffifin, termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bandingkan, kiaskanlah atas ini sekalian takdir, sehingga pada ukuran yang biasa dilakukan oleh penjual-penjual kain, yang mana mereka itu bila membeli atau nukar kain, mereka mengulur kainnya di waktu mengukur dan tidak memanjangkannya. Tapi bila dia menjual, dia panjangkan pada mitirannya, sehingga nampak perbedaan pada kadar, dan seluruhnya itu termasuk dalam mengurangi, termasuk dalam ayat Allah yang tadi, wailul lil mutaffifin. Nya waktu nukar lawan orang mengukur tuh melumbar ukuran itu, kayaknya sudah menjual, oba kancang menarik, tampak perbedaan, bisa 5 cm 10 cm. Kain tuh kawan di umat lagi tisu kainnya menggancang benar umat, betah-betah hilangnya pun orang.
Para muhibbin rahimakumullah, setiap sesuatu yang sifatnya kita mengurangi, baik takaran, baik timbangan atau ukuran dengan macam-macam cara yang tersebut tadi, maka termasuklah di dalam ancaman Allah, wailun lil mutaffifin. Dan berkata lagi Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, wa man talaba haqqa nafsihi minan nas wa la yu'tihim hukukahum kama yatlubu li nafsihi fahuwa min hadhil jumlah. Ujar Imam Qushairi mengatakan, siapa-siapa yang menuntut hak dirinya daripada manusia, sedangkan dia tidak memberikan kepada manusia hak-hak mereka, itu pun termasuk dalam jumlah yang terkandung dalam ancaman Allah ini. Ia menuntut kepada orang lain agar menunaikan hak terhadap dirinya, tapi inya sendiri kadang memberikan hak kepada orang lain, termasuk dalam ancaman ini. Orang tua, ayah contohnya, atau bapak menuntut bahwa anaknya supaya bakti kepada dia, menuntut anaknya supaya taat dan patuh kepada dia, tapi si bapak sendiri tidak menunaikan hak anak yang ada pada dirinya, termasuk dalam mutaffifin. Ikam ada pemasian lawan kuitan, salah sedikit ikam ada bakti lawan kuitan, ikam katulahan gini lawan kuitan, sedikit macam itu. Tapi si ayah sendiri banyak kadang melaksanakan tugas-tugas kewajibannya terhadap anak, maka si anak pun nanti akan menuntut orang tuanya di akhirat. Nah, orang tua seperti itu termasuk di dalam wailun lil mutaffifin menurut Al-Imam Al-Qushairi tadi. Seorang suami terhadap istrinya, seorang laki biasanya menuntut lawan kamu wajib taat lawan laki. Jar ku ka ini, ya ka itu pada boleh. Allah kada menerima amal kamu nikam kada taat lawan aku. Ujar si laki nih. Tapi si laki-laki ini sendiri banyak kadang menunaikan hak-hak bini yang ada pada dirinya. Banyak menyakiti istrinya, banyak menguras tenaga istrinya yang sebenarnya tidak wajib mereka lakukan untuk kepentingan suaminya. Nah, suami-suami yang hanya menuntut hak kepada istrinya tapi tidak melaksanakan hak istrinya, maka suami itu pun termasuk di dalam ayat Allah, wailun lil mutaffifin ini. Wa man talaba haqqa nafsihi minan nas wa la yu'tihim hukukahum kama yatlubu li nafsihi fa huwa min hadhil jumlah. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub kullaha illa al-amanah wal waznu amanah wal kailu amanah, rawahul Baihaqi. Orang yang terbunuh dalam perang sabilillah, seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya penzina, orangnya pemabuk, orangnya sembahyang balang kambingan, puasa mbahnu kawam mbahnu kada, umpat inya fisabilillah, berjuang melawan orang kafir, terbunuh gugur sebagai syahid, seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali al-amanah, kecuali ada amanat-amanat orang yang dia khianati, maka itu tidak cukup terbunuh fisabilillah untuk menghapuskan dosa itu. Wal waznu amanah, timbangan itu adalah amanah. Wal kailu amanah, takaran itu adalah amanah.
Orang yang usahanya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, umpat fisabilillah, berjuang, gugur sebagai syahid, tetap kada akan dihapus Allah dosanya. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan lain, kada akan bisa terhapus. Dengan sembahyang biasanya menghapuskan dosa, puasa menghapuskan dosa, membaca Quran menghapuskan dosa. Tapi kalau dosanya itu berupa pengkhianatan kepada amanat orang, kada akan bisa dihapus dosanya dengan perbuatan-perbuatan baik, sekalipun mempertaruhkan jiwanya dalam perang sabilillah. Nah, itu bahayanya orang yang mengkhianati amanah. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, dakhaltu ala jarin li wa qad nazala bihi al-maut faja'ala yaqulu jabalaini min nar jabalaini min nar. Qultu lahu ma taqul? Qala ya Aba Yahya, kana li mikyalani kuntu akilu bi ahadihima wa aqtaru bil akhar. Malik bin Dinar, salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, ujar Malik bin Dinar, aku mailangi tetangga yang sakit dalam keadaan bersangatan payah sudah. Diilangi orang nang garing tadi. Si garing itu selalu membaca ucapan jabalaini minnar, jabalaini minnar, jabalaini min. Orang berzikir mestinya kan nih gak ada jabalaini. Artinya apa? Dua gunung api neraka, dua gunung api neraka, dua gunung api neraka, dua gunung api neraka. Jadi ujar Malik bin Dinar, apa yang kamu baca itu? Apa yang kamu baca itu? Dia berkata, orang dalam sekarat tadi menjawab, dulunya aku berusaha mempunyai dua takaran. Bila aku nukar menggunakan takaran yang ini, bila aku menjual menggunakan takaran yang lain. Ya, dua takaran artinya jadi dua gunung api neraka. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi sebagian ulama, wa qala ba'dhum dakhaltu ala maridin qad nazala bihi al-maut faja'altu ulaqqinuhu asy-syahadah wa lisanuhu la yantiqu biha falamma afaqa qultu lahu ya akhi ma li ulaqqinuka asy-syahadah wa lisanuka la yantiqu biha qala ya akhi lisanul mizan yamna'uni minan nutqi biha. Aku bailang lawan orang yang sakit, yang sudah dalam keadaan payah. Aku bacakan dia zikir, kadang mau mengiringi la ilaha illallah, kadang mau mengiringi. Sekalinya sadar orangnya, bangetnya sekalinya sadar, kawa dipandiri. Gesidin kenapa jam dari kutal kini zikir kan kadang mau menyahut, kadang kau menuturkan, kenapa? Ujarnya, wahai saudaraku, lisan ilat timbangan itu yang menghalangi ilatku untuk mengucap la ilaha illallah. Nah, dari kejadian-kejadian yang kita kisahkan ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berusaha dengan mengurangi takaran, mengurangi timbangan, khianat dalam perjanjian-perjanjian bisnis yang lainnya, itu ditetapkan, dijelaskan bahwa matinya itu su'ul khatimah. Matinya itu adalah tidak membawa iman. Qala ba'du salaf, berkata lagi sebagian ulama salaf, asyhadu ala kulli kayyalin aw wazzanin bin nar li'annahu la yakadu yaslam illa man asama Allah. Oke, sebagian ulama dahulu mengatakan, aku bersaksi, artinya aku wani bersaksi, nah tiap-tiap orang yang berusaha dengan takaran atau timbangan itu masuk neraka matinya.
Ujar orang, anak pian pang berusaha itu ha? Masuk neraka juga sininya. Masuk neraka juga. Kenapa? Li'annahu la yakadu yaslam, karena dia hampir-hampir tidak bisa selamat. Illa man asamallah, kecuali orang tersebut dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya umumnya rata-rata orang-orang yang menggunakan takaran timbangan itu masuk neraka. Kecuali man asamallah, orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, takaran dan timbangan itu merupakan satu alat jual beli, dan kita kada akan bisa terlepas daripada itu dalam keseharian kita. Adanya takaran timbangan itu memudahkan untuk jual beli. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan bagaimana caranya supaya orang-orang yang berusaha menggunakan takaran dan timbangan itu bisa selamat daripada ancaman-ancaman tadi, bisa terpelihara daripada yang difirmankan Allah, wailun lil mutaffifin. Mereka mengatakan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, ada 3 perkara yang perlu dijaga oleh mereka-mereka yang usahanya menggunakan takaran, timbangan atau ukuran. Pertama, inqaul mizan wal mikyal minad danas. Membersihkan timbangan itu dan takaran itu daripada kotoran-kotoran. Sterilkan timbangan itu, takaran itu, jangan sampai ada kotoran-kotoran. Takaran baras bagi sajari ada kandalnya daki. Supaya selamat, yang pertama membersihkan timbangan dan takaran daripada kotoran. Artinya timbangan takaran itu selalu diperhatikan, selalu diwaspadai dan diamati. Apakah masih normal atau kada? Jarumnya apakah masih baik atau kada bagi nang berjarum timbangan itu. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah melihat anaknya mencuci dinar. Nah, dinar itu dibasuh dinar oleh anak, dia basuh supaya bersih. Kenapa ya jam nak membasuh dinar itu? Kan orang bahari duit itu dinar, dirham. Ulun nak mau belanja akan duit ini supaya bersih duitnya, supaya timbangannya sempurna. Ini dibersihi, dibasuh dinarnya. Ujar Fudail bin Iyad kepada anaknya, ya bunayya fi'luka hadza afdalu min hajjataini wa 20 umrah. Perbuatan engkau membersihkan dinar tadi lebih afdal daripada 2 kali naik haji dan 20 umrah. Lebih afdal. Nah, jadi pedagang-pedagang yang membersihi takaran, ganal benar pahalanya itu. Timbangan bersihi. Ganal pada 2 kali haji dan 20 kali umrah. Nah, pertama itu perhatikan bujur-bujur baik-baik timbangan dan takaran. Yang kedua, al-ihtiyat, ambil apik. Artinya hati-hati, ambil apik. Ambil apik kayak apa caranya? Biantur jihad, dengan bahwa engkau menangkan barang seorang yang barang orang. Engkau menangkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau datang ke pasar, mengontrol pasar, melihat orang menimbang, ujar Nabi, zin wa arjih, timbang dan menangkan.
Jangan rata aja. Ibarat daging itu kan rata. Jangan. Bila rata itu ada ihtiyat ngarannya. Mesti dimenangkan. Beratakan sebelah. Itu hanya kita ihtiyat. Beratakan sebelah dan dia makan. Bahempas maandak belang kebar sebelah ya betul. Kayaknya maka membulik pulang naiknya ke atas. Jadi mbak andak ganakan zin wa arji. Berapa harga beratnya itu? Nilainya berapa? Orang bisa berjual hintalo betimbang. Timbang hintalo sekilo pas rata. Diambilnya sebegi hintalo, tak tambahi sebegi hintalo. Nah, berat hintalonya. Berapa sebegi harganya hintalo itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatun arduhas samawati wal ar, surga seluas langit dan bumi. Sebegi hintalo aja pemuda. Jannatun arduhas samawati wal ar. Berapa ada hintalo sebiji? Entah harus cari hintalonya asal barat ke sini. Jadi kalau rata aja masih daun timbang jarum timbangan belum ihtiyat. Bila kada arjih menangkan sebelah sini. Jadi bersihkan timbangan takaran. Yang kedua ambil apik. Allah sangat mahal menghargai itu. Yang ketiga, bagi orang-orang yang berusaha dengan menggunakan takaran timbangan itu adalah dituntut, disuruh iktsarus sadaqah, memperbanyak sedekah. Karena sedekah itulah nantinya akan menutupi kalau ada kekurangan selama yang terjadi di dalam jual beli betakar atau betimbang tadi. Iktsarus sadaqah, perbanyak sedekah. Hari ini berapa betakar, berapa hari ini betimbang. Nah, sedekahkan sebagian keuntungannya untuk menutupi kekurangannya. Para muhibbin rahimakumullah. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, tidak jujur dalam perjanjian usaha, apakah tidak menyangka mereka itu bahwa mereka nantinya akan dibangkit oleh Allah? Mereka tuh kada percaya kalawan hari kiamat, maka wani berbuat seperti itu. Kada percaya apa yang dibangkit kaina. Liyaumin azim, bagi hari yang besar, yaitu hari kiamat. Orang-orang yang melakukan pengurangan itu dianggap Allah kada percaya dengan hari kiamat. Kalau inya percaya, beriman dengan adanya hari pembalasan, pasti kada akan berani mengurangi takaran timbangan itu. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, pada hari berdiri manusia menghadap Allah Tuhan semesta alam. Di padang mahsyar itu kita berdiri menghadap Allah, menunggu proses hukum kita. Rasulullah SAW bersabda, yauma yaqumu ahadukum fi rashhihi ila ansafi udhunai. Ada yang berdiri menunggu itu keringatnya sampai ke telinga. Lamas artinya. Berapa lama kita berdiri di situ menunggu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqumun nas miqdara 300 sanah minad dunya la yu'maru bihim bi amrin. Menunggu di situ adalah lamanya 300 tahun daripada tahun dunia, dan itu pun belum ada kabar berita apapun. 300 tahun kita berdiri di situ, belum ada berita, belum ada perintah apapun.
Wa qala Ibnu Abbas wa huwa fi haqqil mu'minin kaqadrin sirafihim minas shalah. Ibnu Abbas berkata, waktu masa yang 300 tahun tadi kita berdiri menunggu, bagi orang-orang yang beriman itu dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sekedar dia menyelesaikan sembahyang. Satu mat benar artinya. Nah, bagi orang-orang yang dalam dunia hidupnya zalim, hidupnya ini menganiaya, hidupnya menipu seperti mengurangi takaran timbangan tadi, itu di akhirat dia berdiri menunggu gilirannya 300 tahun daripada tahun dunia ini. Bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, lamanya menunggu proses itu sekedar dia melaksanakan salat sembahyang di antara sembahyang 5 waktu ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dipeliharakan dari sifat kezaliman dan khianat dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.